Dery, apakah kamu sudah paham tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar? Belum. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini erat kaitannya dengan hukum 2 Newton. Daripada berlama-lama, langsung saja kita bahas mengenai dinamika rotasi. Kesetimbangan benda tegar ini erat kaitannya dengan hukum 1 Newton. Konsepnya menggunakan sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0 atau torsi. Kesetimbangan adalah ketika suatu benda dianggap sebagai benda titik dengan sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut seimbang. Namun, jika pada kesetimbangan benda tegar menggunakan syarat sigma tau sama dengan 0. Apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Dinamika rotasi sebenarnya menggunakan konsep hukum 2 Newton, yaitu di mana sigma F sama dengan M dikali A. Tetapi karena ia berrotasi pada porosnya dan dipengaruhi oleh torsi, sehingga rumus dinamika rotasi menjadi sigma tau sama dengan I dikali A. Kedepannya, ketika kalian mempelajari dinamika rotasi, maka kalian akan menemukan rumus dengan bentuk baru dari gerakan lurus atau translasi. Jadi, kalian tetap harus paham dulu mengenai gerak lurus yang mengikuti hukum Newton. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, apa yang kamu ketahui tentang kesetimbangan dan gerak rotasi? Teman-teman kira-kira bakal jawab apa? Nah, teman-teman bisa menjabarkan dulu pengertian dan kesetimbangan dan gerak rotasi. Kesetimbangan adalah ketika suatu benda dianggap sebagai benda titik dengan sigma F sama dengan 0. Artinya, kesetimbangan adalah saat resultan benda bernilai 0 karena tidak ada gaya dan tidak ada torsi. Sedangkan gerak rotasi, gampangnya ingat saja, rotasi planet. Jadi, gerak rotasi adalah gerakan suatu benda terhadap sebuah titik pusat dan memiliki lintasan berbentuk lingkaran. Nah, biar makin paham, saya lanjut jelasin bagian lain dari materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar kelas 11. Mulai dari momen gaya hingga soal dan pembahasan dinamika rotasi. Momen gaya atau torsi adalah suatu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Kalau bahasa simpelnya sih, torsi merupakan suatu besaran yang dapat memutarkan benda. Lambang dari torsi adalah tau. Torsi pertama kali dikenalkan ke dunia sains oleh seorang teknisi bernama J. Thomson. Namun, konsep torsi sebenarnya sudah ada jauh semenjak konsep tuas ditemukan oleh Archimedes. Kalau tuas, kalian tentu udah mempelajarinya ya waktu SD, seperti jungkat-jungkit dan gunting kuku. Saya ambil contoh sebuah pintu. Ketika kalian ingin membuka pintu, kalian hanya perlu memutar engsel dan tada, kemudian pintu terbuka. Maka, agar bisa bekerja, torsi dipengaruhi oleh engsel pintu sebagai titik tumpunya. Gaya yang bekerja yaitu kalian atau orang yang membuka pintu dan lengan atau jarak terhadap titik tumpu. Nah, jadi besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu, gaya, dan jarak atau lengan. Torsi merupakan perkalian antara gaya dan jarak.
Kalau dituliskan rumusnya, torsi akan menjadi seperti ini. Tau sama dengan F atau gaya dikali dengan R atau jarak gaya terhadap poros. Oh iya, torsi juga ternyata memiliki arah loh. Kalau arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti nilainya positif. Sedangkan kalau searah jarum jam, maka bernilai negatif. Torsi juga akan bekerja maksimal ketika gaya yang diberikan tegak lurus, yang berarti 90 derajat. Tapi, kalau gayanya tidak tegak lurus, itu bagaimana? Tentunya akan lebih sulit, rumusnya pun akan berbeda. Bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi, maka rumus torsinya akan seperti ini. Tau sama dengan F dikali dengan sin theta. Dengan keterangan tau sama dengan momen torsi, F sama dengan gaya, R sama dengan jarak gaya terhadap poros, dan theta adalah sudut antara R dan F dengan satuan radian per sekon. Momen inersia. Sebelumnya kita udah tahu nih kalau inersia adalah derajat kelembaban. Kalau inersianya besar, maka benda akan susah diputar. Sebaliknya, kalau inersianya kecil, maka benda akan mudah untuk diputar. Inersia ini punya dua jenis loh guys. Ada inersia benda, titik, atau partikel, dan benda tegar. Untuk momen inersia, untuk benda titik bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu di mana I sama dengan M dikali dengan R, yaitu dengan keterangan I adalah momen inersia, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan R adalah jari-jari. Sedangkan untuk momen inersia benda tegar, rumusnya disesuaikan tergantung dengan benda yang akan dihitung. Benda tegar yang dimaksud seperti apa sih? Contohnya adalah silinder berongga seperti jam dan batang. Kalian bisa lihat rumus-rumusnya seperti gambar berikut. Momentum sudut. Apa sih yang dimaksud dengan momentum sudut? Momentum sudut adalah hasil perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Rumus momentum sudut adalah di mana L sama dengan I dikali dengan omega, yaitu L adalah momentum sudut sama dengan I adalah momen inersia dikali dengan omega adalah kecepatan sudut benda. Energi kinetik dinamika rotasi. Energi kinetik ada dua bagian loh. Ada energi kinetik translasi dan rotasi. 1. Gerak translasi adalah suatu gerak yang arahnya lurus atau melengkung. Gerak ini udah sering kita pelajari sebelumnya, jadi pastinya udah nggak bingung lagi kan? Contohnya pada gerak translasi itu apa sih? Misal ada balok dengan massa M ditarik ke kanan dengan kecepatan V, maka rumus energinya gerak translasi adalah sebagai berikut, di mana EK sama dengan setengah mv kuadrat. 2. Gerak rotasi adalah suatu gerak yang arahnya mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Nah, gerak ini dipengaruhi oleh torsi. Sebelumnya, kita udah belajar juga tentang torsi. Contohnya, gerak rotasi itu apa? Nah, contohnya itu adalah bola yang berputar pada porosnya. Maka rumus energi kinetik gerak rotasi adalah seperti berikut, yaitu di mana EK sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Energi total yang dimiliki benda bergerak rotasi dan translasi yaitu EM sama dengan EK ditambah dengan EP. Kedua, EM sama dengan EK trans ditambah dengan EK rotasi ditambah dengan EP. Yang ketiga adalah EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I
omega kuadrat ditambah dengan M dikali G dikali H. Aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Yang pertama, A. Gerak rotasi pada katrol. 1. Sebuah benda dihubungkan pada katrol tetap, di mana I sama dengan setengah mr kuadrat. Berat beban bergerak turun dari menyebabkan timbulnya torsi pada katrol sehingga katrol menggunakan gerak rotasi. Percepatan gerak katrol adalah A sama dengan dalam kurung M per M plus 1 per R kuadrat dikali dengan G. Yang kedua, A sama dengan M per M plus setengah M dikali dengan G. Dua benda dihubungkan pada katrol percepatan yang dialami sistem seperti gambar berikut, yaitu jika M2-nya lebih besar daripada M1, itu rumusnya A sama dengan M2 dikurang M1 per M1 ditambah M2 ditambah setengah M dikali dengan G. B. Benda menggelinding pada bidang miring seperti gambar berikut, itu hukum 2 Newton untuk gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A, M dikali dengan G dikali dengan sin theta dikurang F sama dengan M dikali A sama 1. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I dikali dengan A. Yang kedua, F dikali dengan R sama dengan K dikali dengan M dikali dengan R kuadrat dikali dengan A per R. Yang ketiga adalah F sama dengan K dikali dengan M dikali dengan A, itu untuk persamaan kedua. Hasil persamaannya adalah A sama dengan G dikali dengan sin theta dibagi dengan 1 plus K. Berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik di bidang miring, maka persamaannya adalah F sama dengan akar 2GH per 1 ditambah dengan K. Contoh soal dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Soal pertama, pada katrol berupa silinder pejal dililitkan tali dan ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton. Massa katrol tersebut adalah 2 kg dengan jari-jari 0,5 meter. Akibat gaya tersebut, berapa percepatan sudut dan percepatan tangensial yang dialami oleh katrol? Nah, pembahasan. Inersia untuk silinder pejal menggunakan rumus I sama dengan setengah mr kuadrat, di mana F sama dengan 2 kilo, R adalah 0,5 meter, dengan gaya sebesar 40 Newton, sehingga AR sama dengan alfa dikali dengan R, yaitu alfanya 80 dikali dengan R-nya 0,5, yaitu selanjutnya adalah sigma tau sama dengan F dikali dengan R sama dengan I dikali dengan alfa, di mana F adalah 40, R adalah 0,5 dan I adalah setengah mr kuadrat dikali dengan alfa sama dengan 20 sama dengan setengah dikali dengan 2 dikali setengah dikali dengan alfa, sehingga alfa adalah 80 radian per sekon. Soal kedua, sebuah bola pejal memiliki massa sebesar 10 kg. Jari-jari yang dimiliki oleh bola pejal tersebut adalah 1 meter. Bola tersebut berputar
pada porosnya dengan kecepatan sudut sebesar pi radian per sekon. Tentukan energi kinetik dari bola pejal tersebut. Pembahasan inersia untuk bola pejal menggunakan rumus I sama dengan 2/5 mr kuadrat, di mana M adalah 10 kilo, R adalah 1 meter, dan omega adalah pi radian per sekon. Yang ditanya adalah EK. EK sama dengan setengah dikali I dikali dengan omega kuadrat, sama dengan setengah dikali 2/5 mr kuadrat dikali dengan omega kuadrat, sama dengan setengah per 5 dikali dengan 10 dikali dengan 1 dikali dengan pi kuadrat, sehingga hasilnya adalah 20 joule. Soal 3. Pesawat Atwood seperti gambar terdiri atas katrol silinder dianggap sebagai silinder pejal yang masanya 4 kg, masa M1 5 kg, dan masa M2 3 kg. Jika jari-jari katrol 50 cm dan kecepatan gravitasi dianggap 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. percepatan benda dan B. tegangan tali. Pembahasan. Diketahui MK sama dengan 4 kg, M1 sama dengan 5 kg, M2 sama dengan 3 kg, R sama dengan 50 cm diubah ke meter jadi 0,5 meter, dan gravitasinya sama dengan 10 per meter sekon kuadrat. Ditanya A, T1 dan T2. Jawab. A. Benda pertama akan berlaku jika sigma F sama dengan M1A, mana W1 dikurang T1 sama dengan M1A, yaitu sama dengan M1G dikurang T1 sama dengan MLA, sama dengan 5 dikali 10 dikurang T1 sama dengan MLA, itu 50 dikurang T1 sama dengan 5A, sehingga T1 sama dengan 50 dikurang 5A persamaan 1. Terus yang dicari adalah benda kedua akan berlaku sigma F sama dengan M2A, dimana T2 dikurang omega 2 sama dengan M2A, T2 dikurang M2G sama dengan M2A, T2 sama dengan M2A ditambah dengan M2G, sehingga T2 sama dengan 3 dikali A ditambah 3 dikali 10, sehingga T sama dengan 3A ditambah 30 persamaan kedua. Pada katrol akan berlaku sigma tau sama dengan I dikali dengan A, T1R dikurang T2R sama dengan 12 MKR kuadrat AR, dengan T1 dikurang T2 sama dengan 12 MKA, sehingga 50 dikurang 5A dikurang 3A ditambah 30 sama dengan 12 4A, hingga 50 dikurang 5A dikurang 3A dikurang 30 sama dengan 2A, sehingga 10A sama dengan 20. Jadi A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda sebesar 2 meter per sekon kuadrat. B. Tegangan tali. T1 diperoleh sebagai berikut. T1 sama dengan 50 dikurang 5A, T1 sama dengan 50 dikurang dengan 5, sehingga T1 sama dengan 40 Newton. B. Tegangan tali 2 diperoleh sebagai berikut. T2 sama dengan 3A ditambah 30. T2 sama dengan 3 kali A nya adalah 2 ditambah dengan 30, sehingga T2 sama dengan 36 Newton. Soal selanjutnya yaitu 4 buah benda gaya berada di sebuah batang dengan panjang 6 meter ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan momen gaya di titik C. Diketahui F1 sama dengan F4 adalah 20 Newton, F2 sama dengan 25 Newton, F3 sama dengan 10 Newton, F5 sama dengan 15 Newton, Theta B sama dengan 37 derajat, Theta D sama dengan 30 derajat. Ditanya
T atau C? Jawab. Momen gaya di titik C sama dengan TC sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 ditambah dengan tau 4 ditambah dengan tau 5 sama dengan TC sama dengan F1 R1 ditambah F2 R2 dikali dengan sin 37 derajat ditambah dengan F3 dikali R3 ditambah F4 R4 sin 30 derajat ditambah dengan F5 R5, sehingga tau C nya sama dengan min 20 dikali 3 ditambah 25 dikali 1,5 ditambah 0,6 ditambah dengan 10 ditambah 20 dikali 0 dikali 1,5 dikali 0,3 ditambah 15 dikali dengan 3, sehingga min 60 ditambah 22,5 ditambah 0 dikurang 25 ditambah 45 sama dengan hasilnya adalah min 7,5 Newton meter, sehingga arah momen gaya berlawanan jarum jam atau negatif sebesar 7,5 Newton meter. Penyelesaian. M sama dengan 60 kg, W sama dengan 0,6 pi radian per sekon, R aksen sama dengan 30 cm menjadi meter yaitu 0,3, R sama dengan 0,9 meter. Ditanya W aksen, momen inersia sebelum menggulung, I sama dengan 1/12 mr kuadrat, I sama dengan 1/12 dikali 60 dikali 0,9 kuadrat adalah 4,05 kgm kuadrat. Momen inersia setelah menggulung, I aksen sama dengan 1/12 mr kuadrat, I aksen sama dengan 1/12 dikali 60 dikali 0,3 kuadrat, I aksen sama dengan 0,45 kgm. Hukum kekekalan momentum sudut, IW sama dengan I aksen W aksen, W aksen sama dengan I dikali W per I aksen, W aksen sama dengan 4,05 dikali 0,6 pi per 0,45 adalah 5,4 radian atau bertambah 4,8 pi radian. Jadi jawabannya adalah C. Diketahui M sama dengan 3 kg, L sama dengan 2 meter. Ditanya I saat sumbu digeser 40 cm. Jawab I2 sama dengan I1 ditambah mr kuadrat. I2 sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah mr kuadrat. I2 sama dengan 1/12 dikali 3 dikali 2 kuadrat ditambah 3 kali 0,4 kuadrat. I sama dengan 1,4 kgm kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Dery, apakah kamu sudah paham tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar? Wah, ternyata dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar sangat mudah dipahami ya. Keren. Baiklah kalau begitu, Dery.